Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya bersama saya Indra Mukwan. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat model pada Django. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara menginsert data ke dalam model yang sudah kita buat. Jadi di sini kalau kita lihat di file model kita sudah berhasil membuat model dengan nama user. Nah, nanti kita akan coba menginsertkan data ke dalam model ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini kalian pertama buat URL terlebih dahulu. Kita buat nama URL-nya dengan tambah user. Kemudian dia akan mengarah ke function tambah user. Kemudian nama path-nya kita beri nama tambah user. Sambung semua. Lalu di atas ini di views kita import tambah underscore user. Jika sudah berhasil membuat URL-nya, kita masuk ke file views. Di sini kita akan buat function tambah user tadi. Tambah underscore user, request, return, render, ya request. Kemudian nama file HTML-nya kita buat saja tambah min user.html. Oke. Jika sudah berhasil membuat view-nya, kita akan membuat file templates-nya. Kita masuk ke folder templates. Kita create file baru dengan nama tambah min user.html. Kemudian di sini kita akan membuat form pengisian untuk tambah user. Kalian boleh ikuti saja ya. Kita buat formnya, metodenya post, actionnya kita isi nanti. Kita isi metodenya dulu, metode post. Kemudian kita buat satu dengan judul tambah user, form tambah user. Kemudian kita buat pengisian untuk user ID. Lalu input, tipenya teks. Kita beri name dan ID. Kemudian kita buat dia required. Begitu juga dengan username. Lalu password. Nah, kalau password kita buat dia tipenya password. Lalu kita akan meminta user untuk memasukkan password sekali lagi. Tipenya password juga, tapi di sini password 2, name-nya. ID-nya pun sama. Lalu yang terakhir kita buat button submit. Tipenya submit. Di atas button kita akan menambahkan enter 2 baris agar rapi. Oke, jika sudah, kita akan coba lihat apakah sudah berhasil tampil. Kita buka terminal. Lalu kita ketik seperti biasa py manage.py run server. Kita copy link. Kemudian kita paste di sini. URL-nya tadi kan kita buat tambah underscore user. Enter. Oke, sudah tampil ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat program untuk ini penginsertannya. Nanti kan user akan memasukkan user siapa, user ID apa, username-nya apa, passwordnya apa, dan masukkan password lagi, kemudian submit. Nah, nanti kita akan buat proses penginsertannya itu. Namun di sini saya sepertinya ada yang kelupaan. Di sini kita tambahkan max length di tiap-tiap inputan ini ya, agar user memasukkan
memasukkannya sesuai dengan panjang yang sudah kita setting di model. Kalau kita lihat di model nih, di sini kan saya buat user ID max lengthnya 4. Maka di sini saya juga harus membuat max lengthnya 4 agar tidak terjadi error. Kemudian username-nya kita buat di sini max lengthnya 10. Jadi di sini 10. Password juga 10 ya. Oke. Di sini kita buat max length 10. Kemudian kita save. Ya, tidak ada perubahan ya, karena dia di dalam layar. Oke. Kalau sudah, kita akan coba membuat program untuk penginsertannya. Jadi nanti form ini kita akan arahkan dia ke suatu function. Jadi kita buat functionnya terlebih dahulu. Berarti kalau kita mau buat function, kita juga akan buat URL. Jadi nanti ketika user mengklik submit, kita akan arahkan user ke suatu URL dan URL akan mengakses function. Function itu akan berisi program untuk menginsert data ke model. Oke, kita buat URL-nya dulu. Kita buat dengan post user. Atau apa ya? Sebentar ya. Oke, nggak apa, post user aja. Kemudian URL-nya, fungsinya ke post user. Kemudian name-nya post user. Oke, kalau sudah kita buat di view-nya. Oh ya, di sini kita lupa import dulu. Oke, kita sudah import. Kemudian di views kita akan buat functionnya post user request .2 return. Nah, di sini saya ingin menampilkan HTTP responnya saja ya. Jadi di atas saya from Django.http import HTTP response. Oke, di sini nanti kita akan mereturn HTTP response. Lalu di atas kita akan mengambil nilai-nilai value-value dari masing-masing atribut input ini. Caranya, jadi nanti kita akan membuat sini variabel untuk mengambil nilai-nilai dari atribut-atribut post di form kita tadi. Caranya di sini coba ya kita tes dengan user ID. Kita buat variabel user ID. Dia akan mengambil dari request.post user ID. Jadi ini maksudnya kita buat variabel user ID yang mengambil atribut di post dengan ID user ID. Dengan name user ID. Nih. Oke, jika sudah di sini saya coba tampilkan user ID. Lalu kita save. Oke, di sini sudah berhasil juga kan URL, view sudah, berarti tinggal di file HTML kita. Kita akan arahkan dia ke file post tadi, ke URL post. Jadi form ini kita akan arahkan dia ke URL post. Caranya di sini kita buat seperti ini, kurang awal, kemudian persen, kemudian URL, spasi, titik, petik. Nah, di dalam petik ini kita akan menulis nama name-nya ini, namepad-nya ini. Di sini kan namepad saya post user. Jadi di sini kita akan tulis post user. Ini maksudnya nanti formnya akan saat disubmit dia akan mengarah ke URL post user. Oke ya, kita langsung coba aja. Kita refresh. Di sini cuma bisa 4 digit, 1 2 3 4 misalnya. Username-nya tes, password-nya tes. Masukkan password lagi tes, submit. Nah, di sini ternyata error CSRF token missing. Ya, saya lupa. Jadi untuk setiap kita membuat form dengan metode post, di dalamnya kita harus meload CSRF token terlebih dahulu supaya tidak error. Seperti ini ya. Kita save. Untuk penjelasan CSRF token kalian bisa nanti cari saja.
Kemudian di sini kita coba refresh. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Tes. Nah, dia sudah mengarah ke URL post user dan di sini dia sudah menampilkan user ID yang tadi kita masukkan. Berarti function yang kita buat ini sudah berhasil diakses. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat program untuk menginsertnya. Di sini langkah pertama kalian import modelnya terlebih dahulu. Caranya from .models, kemudian import spasi. Kita ingin mengimport model apa? User kan? Jadi di sini kita tulis users. Jadi kita akan mengimport dari model yaitu user, model user. Kemudian kita save. Karena nanti untuk penginsertan itu kita akan menggunakan model usernya. Karena kan kita ingin menginsert ke model user ini kan. Sudah, kita akan lanjutkan dengan meload satu-satu. Username, request, post, username, kemudian password, request, post, password. Itu juga dengan password 2, request, post, password 2. Oke ya. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja. Nah, di sini kita kan sudah berhasil menyimpan variabel-variabel, menyimpan nilai-nilai atribut post ke dalam variabel-variabel yang sudah kita buat. Nah, langkah pertama di sini saya akan melakukan pengecekan. Jadi pengecekannya gini, jika user ID-nya ini sudah ada di database, jika ada kan user ID-nya di model kita buat primary key. Nah, nanti di sini saya akan melakukan pengecekan. Jika user ID-nya ini ternyata sudah ada di database, maka dia tidak bisa karena nanti kan akan terjadi double dan error. Jadi di sini saya akan melakukan pengecekan. Nanti jika ternyata user ID sudah ada, maka dia tidak bisa menginsert datanya dan saya akan berikan pesan error. Oke, di sini if caranya kita menggunakan users .objects. Jadi di sini saya menggunakan model user, kemudian objek ini untuk mengambil objek-objeknya, kemudian filter user ID sama dengan user ID exists. Oke. Kemudian titik 2. Nah, ini maksudnya di sini adalah user object filter. Jadi kita meminta Django untuk mengecek ada nggak di model user yang user ID sama dengan user ID variabel user ID kita ini, yang dimana variabel user ID ini kan mengambil dari atribut post. Lalu kita lihat exist nggak. Nah, jika dia ada, berarti dia akan error kan. Jadi nanti kita akan kembalikan ke form tadi, lalu kita akan berikan pesan kesalahan. Nah, di sini karena saya ingin menggunakan message, maka di sini di atas saya akan mengimport message-nya terlebih dahulu. From .django .contrib import message. Jadi message ini adalah salah satu fitur di Django juga untuk mengirimkan seperti pesan gitu. Nanti kita tinggal mulut pesan itu dan kita tinggal menampilkannya. Di sini saya akan berikan pesan kesalahannya. Message error karena pesannya error. Jadi message itu bisa banyak ya, bisa ada yang error, info, sukses, bisa seperti ini, bisa gini. Nah, di sini saya akan buat error karena kan dia error kan. Kemudian pesannya user ID sudah digunakan. Oke. Kemudian di sini kita akan mengembalikan dia ke halaman form sebelumnya. Caranya return redirect request .meta.get http referrer / seperti ini ya. Ini kita hapus saja.
Jadi nanti kalau dia sudah digunakan berarti dia error seperti ini. Nah, jika dia tidak, else, berarti kita akan buat kita berarti akan menginsert variabel-variabel ini ke model yang sudah kita buatkan. Jadi sini caranya kita buat dulu tambah user. Di sini kalian bebas ya namanya apa. Tambah user. Kemudian kita pakai modelnya users. Kemudian enter. Di sini kita isi sesuai field-fieldnya yang mau kita isi. User ID sama dengan user ID. Kemudian username sama dengan username. Jadi maksudnya di sini field user ID mau diisi dengan apa? Oke, dengan variabel user ID. Username juga gitu sama. Kemudian password yang password 2 nggak usah, kan dia cuman ini kan apa namanya, pengecekan aja. Jadi nanti juga sini saya lupa, di sini nanti harusnya ada pengecekan untuk password juga. Kita lanjutkan aja ini yang ini dulu ya. Kemudian kita enter, tambah user, kemudian kita save. Nah, jadi seperti ini cara untuk menginsert ke model. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kita cek dulu. Di sini jika password sama dengan password 2, maka dia akan menginsert. Tapi jika dia tidak, berarti kan passwordnya sama password 2-nya tidak sama. Berarti kita akan berikan pesan kesalahan juga dan kita akan kembalikan sama seperti yang di atas. Pesannya adalah password tidak cocok. Oke. Nah, di sini seperti kayaknya di sini saya cukup loadnya satu aja ya. Jadi yang di atas ini kita hapus saja. Kemudian yang di bawah ini kita pindahkan ke paling bawah setelah if. Mana ya? Seperti ini. Kita back. Ya, jadi nanti apapun kondisinya dia akan kita kembalikan ke halaman form tadi. Nah, yang di sini juga kita akan berikan pesan yang di apa namanya? Penginsertan ke model ini kita akan berikan pesan sukses berhasil tambah user. Oke, jika sudah ini udah berhasil, sepertinya udah aman sih semuanya. Oke, return redirect. Oke. Sekarang kita akan coba apakah di sini error atau tidak. Jadi secara program di sini kita sudah membuat untuk penginsertan data ke model. Tinggal kita coba saja. Kita refresh. 1 2 3 4 username test. Di sini saya akan coba iseng memasukkan password yang salah. Oke, ada yang error di sini redirect. Oh iya. Kita belum mengimport di sini. Kalian buat di shortcut ini, kita setelah render kita buat redirect. Karena kan di sini kita pakai redirect kan. Oke. Oh iya, satu lagi. Di sini kan kita menggunakan message. Nah, berarti di template HTML kita ini kita akan menampilkan message-nya. Caranya kita buat if dulu. If message. Jadi maksudnya jika ada message, nah karena message di Django ini nilainya bisa banyak, jadi perlu untuk melakukan sebuah looping ya. For message in message and for, kemudian kita akan tampilkan message-nya. Message. Oke. Dan kita akan coba ya. Nah, ini yang tadi ya, password tidak cocok. Kita akan coba sekali lagi. Tes passwordnya 1 2 3 4. Di sini saya salahkan ya. Password tidak cocok. Kemudian kita coba lagi. Kali ini beneran. User ID-nya 1 2 3 4. Username-nya tes, password 1 2 3 4.
bukan, tes aja deh, tes. Masukkan password kembali, tes. Oke, submit. Berhasil tambah user. Nah, jadi berarti kita sudah berhasil membuat create. Berhasil membuat insert data ke model. Kemudian di sini kita akan mengecek datanya sudah beneran masuk atau enggak ya di database. Caranya kita buka. Nggak mau ya? Bentar. Oke, kita buka MySQL command line client. Bagi kalian yang menggunakan PHP-MyAdmin bisa langsung dicek di PHP-MyAdmin ya. Kemudian kita gunakan database kita, di sini database saya Django. Lalu select, saya akan mencoba menampilkan semua data dari tabel saya. Tabelnya kan up.users. Enter. Select bintang, sebentar, show tabel dulu. Oh, up underscore, oke, salah. Select bintang from up underscore users, enter. Nah, di sini sudah muncul data yang tadi kita isikan ya. Coba kita isi lagi ya, sekali lagi. 5678 tes 2 tes 2 tes 2. Berhasil. Kita di sini coba tampilkan lagi. Oke, udah masuk juga di sini ya. Nah, tapi kan di sini saya masih menampilkannya secara ini ya, harus ribet ya, harus buka MySQL command line dulu. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan mencoba membuat view untuk menampilkan data-data dari model kita. Nah, karena di sini kita sudah berhasil membuat create, maka nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke read. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.